Lampunya kurang terang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan bergabung kembali lagi bersama kita Klinik Ponsel untuk pembelajaran khusus handphone, servis, untuk konsultasi kita kasih gratis. Belum, monggo yang mau konsultasi, check out barang boleh, CO barang LCD dibantu, kita bantu. Yang mau belajar kita kasih free. Kita belajar tadi sinyal. Sinyal itu apa sih? Sinyal itu sebuah gelombang frekuensi. Sinyal itu di sini gelombang frekuensi. Jadi yang tanya, sinyal itu apa? Sinyal itu gelombang frekuensi. Frekuensi dari yang berjejak dirubah menjadi listrik, ternyata dirubah lagi menjadi gelombang lagi, muncul suara. Gitu. Jadi untuk komponen sinyal di sini ada IC namanya IC VTR atau baseband. Nah, kedua ada IC namanya IC RF atau IC PA. Nah, di sini kenapa kok IC VTR? Di sini ada IC namanya IC RF. Di sinyal handphone ada dua IC sinyal. Nah, yang satu ini IC VTR atau baseband, dia fungsinya sebagai pembuat atau penghasil ya. Penghasil apa? Penghasil sinyal. Kita di sini bahas sinyal. Jadi fungsinya VTR baseband itu adalah pembuat sinyal. Dia tugasnya mengubah frekuensi yang awalnya listrik menjadi gelombang. Gelombang dirubah lagi menjadi listrik. Nah, makanya kenapa handphone ada suaranya. Kita telepon ada suara. Nah, itu yang merubah dari suara menjadi gelombang ke listrik dan kirimkan lagi jadi gelombang kembali lagi ke suara. Gitu.
Itu secara garis besar. Secara garis besarnya WTR, IC, sinyal. Nah, kalau ICPA itu sebagai penguat sinyal. Penguat sinyal. Nah, jadi saling mendukung ICPA sama IC WTR. Kalau IC WTR itu fungsinya untuk penghasil. Jadi pembuat frekuensi gelombang dirubah menjadi listrik, dan listrik dirubah menjadi gelombang frekuensi atau gelombang suara. Jadi dia yang tugas di IC WTR itu untuk menghasilkan, mengeluarkan atau menerima tugas baseband, tugas WTR. Nah, ini untuk ICPA, untuk penguat sinyal. Nah, IC WTR itu dapat tegangan kerja dari siapa? Dari IC power. Dapat tegangan kerja dari IC power. Karena tegangan kerja hanya IC power ya yang bekerja. Kalau untuk perintah dari siapa? CPU. Dari CPU. Perintah dari CPU untuk WTR memberi sinyal atau mengirim frekuensi. Tugasnya ICPA adalah untuk penguat sinyal. Tugasnya WTR atau PA ini ya. ICPA. ICPA isi sinyal. Jadi untuk penguat sinyal. Untuk menangkap gelombang frekuensi. Nah, tugasnya dari mana ini? Dapat tegangan kerja dari IC power juga. IC power dari baterai, terus dari CPU. Nah, ini saling melengkapi ya. Kalau jalur WTR udah pasti ke PA karena dia jalurnya ke situ. Nah, ini saling terhubung. Jadi PA ini penguat, WTR itu untuk membuat frekuensi, menangkap, mengirim, menerima. Makanya handphone itu bisa buat telepon suara, kita ngirim gelombang, dikirim menjadi frekuensi, sampaikan di sana, dirubah menjadi suara. Tuh tugasnya WTR. Kalau untuk PA itu hanya penguat sinyal. Makanya kenapa dari tower jauh masih ada sinyal penuh, berapa ratus kilometer itu masih ada sinyal, masih menangkap. Nah, itu tugasnya sih PA, bertugas untuk jarak jauh. Kalau WTR ini untuk jarak dekat. Terus lanjut ke ciri-ciri kerusakan WTR. Ciri-ciri kerusakan WTR. Ciri-ciri kerusakan WTR itu radio off. Terus kalau di manual tidak dapat sama sekali. Sama sekali. Nah, itu ciri-ciri kerusakan IC WTR atau IC baseband. Ciri-ciri kerusakannya, dia di manual tidak muncul sama sekali. Terus
radio off. Ya. Ini Bang, kalau ciri-ciri kerusakan WTR nanti saya contohkan. Misalkan ini ada handphone, gimana sih cara ngeceknya untuk kerusakan IC WTR atau IC baseband? Nah itu kita contohkan di sini. Radio off itu seperti apa, manual tidak dapat sama sekali itu seperti apa. Jadi untuk pengaturan di situ kan ada namanya pencarian manual. Nah kalau pencarian manual sama sekali, ya udah IC RF yang bermasalah, entah itu air, korosi, atau IC-nya yang udah emang rusak. Jadi kalau untuk syarat kerja WTR itu dari IC power, dari CPU. Jadi memberi tegangan itu IC power. Tapi kalau untuk memberi perintah itu dari CPU. Hanya tugas CPU dan IC power itu beda, nggak sama. Nah, ini kalau misalkan cek manual untuk radio off ya. Untuk radio off kita ceknya di sini, Bang. Bintang pagar 0636. Siapa yang muncul? Ini nomor bintang pagar 4636. Kartu mana kartu? Ini ada nomornya orang lagi. Nomornya orang enggak ya. Bisa tutup. Nah, ini tampilannya seperti ini, Bang. Jadi kalau misalkan untuk kerusakan IC WTR, nah ini radio off. Tapi kalau untuk kerusakan IC PA, ini radio aktif. Nah, ini radio mati. Ini kerusakannya di IC WTR. Ini yang radio off. Kalau radio aktif, Bang, radio aktif di manual dapat. Sudah kerusakan di IC penguat. IC penguat sinyal. Jadi IC penguat sinyal itu apa? IC PA. IC PA. Itu cara manual di mana? Cara manual seperti ini. Cari di pengaturan, ya. Kita masuk ke SIM jaringan seluler. Nah, ini tanda kartu ya. Kalau misalkan pasang kartu dulu. Udah kita kartu. Nah, sini kedetek smartphone. Kita pilih. Nah, nih jaringan seluler. Jaringan seluler kita pilih. Nah, ini kan otomatis. Ya kan? Di sini kan atau ICT kita manualin aja. Nah, kalau di manual nggak dapat sama sekali, udah ya berarti kerusakan IC BTR, IC RF-nya. Jadi untuk pembuat dan penghasil sinyal. Nah, kalau misalkan dapat seperti ini, nah, smartphone, Indo, XL, Indosat, itu kerusakan ada di IC PA di sini. Jadi kebalikannya untuk IC BTR. Kalau di PA, kerusakan PA itu biasanya radio masih aktif. Radio aktif. Ya, radio aktif. Ini harus. Terus di manual dapat. Nah, ini ciri-ciri kerusakan IC PA. Ini di manual dapat kan? Ya. Terus untuk radionya aktif enggak? Ya, kita cek radionya aktif enggak. Bintang pagar 46. Ini radio aktif. Untuk SIM 1 radio. Nah, ini udah
sinyalnya hilang, udah kerusakan di IC PA. IC PA. Itu kalau yang hilang total. Kalau misalkan bang sinyalnya masih lemah, bisa di IC PA. Sinyal lemah. IC PA sinyal lemah. Misalkan di tower, dekat tower sinyalnya ada tuh, ya udah berarti IC PA-nya yang bermasalah. Tapi di tower Telkomsel sinyalnya mas hilang sama sekali, nggak ada di manual, nggak dapat, ya udah biasanya IC VTR yang bermasalah, harus diapain, ganti. Nah, ini pengembangan ke IC-nya jadi seperti ini loh bang. Ini IC baseband atau WTR. Nah ini IC PA 3G 2G. Nah ini untuk 4G untuk Android ya. Kalau untuk Nokia Evercross dia cuma isi sinyalnya satu, karena dia fungsinya hanya untuk telepon seluler biasa, makanya dia nggak butuh 4G. Kalau yang untuk Android ada sinyal 4G, dia ada tiga IC. Nah, ini IC PA 4G. PA 4G. Nah, ini untuk 3G. Jadi IC-nya ada dua. Kalau untuk Android, iPhone, itu IC-nya ada dua macam. Untuk IC PA-nya sendiri dua macam. Tapi kalau untuk IC baseband, IC VTR itu cuma satu. IC baseband, IC VTR itu cuma satu. Kalau untuk PA ada dua ya, ada dua. Untuk Android itu terbagi menjadi dua. Ada yang untuk 3G, 2G, dia fungsinya cuma untuk telepon, SMS, cek pulsa, dia pakai 3G. Nah, 4G-nya fungsinya untuk apa? Untuk data. Makanya handphone kalau misalkan 4G-nya nggak muncul, udah internet mati total. Jadi untuk yang PA 4G dia hanya untuk khusus data. Nggak bisa kalau misalkan si handphone itu dikunci 4G buat telepon, nggak bisa. Telepon seluler itu nggak bisa. Dia hanya untuk data. Jadi makanya sekarang untuk 3G dihapus. Semua harus 4G. Dipaksakan. Handphone sekarang harus sinyalnya udah 4G. Jadi untuk handphone lama yang sinyalnya 3G itu udah nggak bisa pakai buat data, biasanya cuma buat wifi, buat telepon biasa. Makanya kasihan tuh yang udah handphonenya masih tipe-tipe lama, dia nggak bisa menikmati data kartu dari 4G. Harus bisanya ya dari wifi tuh. Ini ya, jaringan 4G itu jaringan data. Jadi sama kerusakannya analisa, kalau misalkan kerusakan memang analisa di mesin, ciri-cirinya itu kalau rusak BTR, radio off, di manual tidak dapat sama sekali. Tuh. Sebaliknya kalau misalkan radio aktif di manual dapat berapa macam, udah kerusakan di IC penguat. IC penguat itu IC-nya atau IC RF. Jangan sampai salah eksekusi, begitu di manual dapat radio aktif yang dikasih BTR, itu salah eksekusi namanya. Akhirnya apa? Handphone nggak jadi bang, nggak jadi kan, terus dioper ke counter sebelah, kasih sebelah. Yang sebenarnya ini nggak rusak, ini jadi rusak. Karena apa? Karena udah dicoba diangkat, dipanasin, diganti, tapi masih nggak jadi. Akhirnya ke teknisi sebelah, kena biaya berapa? Mahal, 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena apa? Karena yang rusaknya IC PA, yang diganti IC VTR. Itu. Jadi kalau untuk sinyal lebih ke hati-hati ya. Lebih ke hati-hati untuk analisa kerusakan itu penting.
Itu. Itu untuk kerusakan sinyal. Nah, membedakan mana yang rusak IC, mana yang rusak antena itu di sini kita bahas. Kalau ganti IC tergantung kota masing-masing ya. Nih, kita kasih contoh, ini namanya IC. Ini IC sinyal untuk 3G. 3G, 2G, dia khusus untuk telepon, terima pesan, telepon biasa ya, tanpa data. Ini IC-nya. Terus kalau untuk data, yang mana Bang? Yang ini, yang kotak persegi panjang. Ini untuk IC 4G. Jadi dia IC ini khusus untuk data internet. Itu. Ini tempatnya nggak beda jauh. Ini IC sinyal 4G di sini. Sebaliknya IC yang 3G. Ini PA ada 2. Jadi untuk handphone Android itu PA-nya ada 2 macam. Kalau misalkan rusak keduanya, bisa jadi rusak keduanya, ganti dua-duanya. Jadi kalau ciri-ciri kerusakan IC di PA yaitu di manual dia dapat. Nah, ini IC PA nih. Ini IC PA RF 4G, ini yang 2G, 3G. Ini buat telepon biasa, ini buat data atau internet. Nah, ini IC baseband nih, IC baseband, IC VTR. Kalau Qualcomm, seri Qualcomm dia pakai VTR ya serinya. Kalau misalkan ini biasanya pakai MediaTek, pakai MT berapa gitu. Ya di sini. Dia satu blok. Karena dia harus berdekatan, nggak bisa berjauhan. Nggak bisa LDR, kalau untuk IC ini nggak bisa LDR. Sama seperti CPU MMC, CPU MMC dia nggak bisa berjauhan Bang, dia harus selalu dekatan. Kalau untuk LDR dia nggak bisa. Nih CPU, ini CPU, ini MMC. Ini harus berdekatan. Nggak bisa kalau misalkan CPU di sini, CPU di sini ya kan, terus MMC di sini, sengsara handphone, udah pasti sengsara. Dia dipaksain untuk jarak jauh. Maaf ya, untuk komentar saya sematkan dulu, saya lagi proses perekaman. Jadi kalau sekalian untuk mau bertanya-tanya nanti ada jam untuk tanya jawab konsultasi. Nah, sekarang aku masih ngejelasin untuk penjelasan, jadi saya komentar saya sematkan dulu. Maaf, perekaman gitu Bang. Ya, gitu. Nah, sama aja ini IC baseband, IC VTR, IC PA. Ini nggak bisa berjauhan. Kalau berjauhan misalkan IC di sini, ya, VTR di sini, sengsara ini hidupnya. IC dipaksa kerjakan untuk berjauhan, berarti mengirim tegangannya itu semakin lambat. Makanya dia harus berdekatan. Karena dia persekian detik harus ngirim perintah, ngirim tegangan, mengubah frekuensi dari listrik dirubah menjadi frekuensi ya, frekuensi gelombang suara. Tugasnya isi baseband yang berat gitu. Diperintah dari CPU, kita ngirim suara nih, ya udah ngirim suara, berarti CPU ini merintahkan si mic untuk bekerja. Begitu mic bekerja, balik dari suara dirubah menjadi gelombang, dari suara dirubah menjadi listrik ya kan, dikasih ke WTR, nah dikirim lagi menjadi gelombang. Nah, ntar si penerima menerima gelombang suara dirubah menjadi listrik, ya kan, lalu dirubah ke suara lagi, larinya dia ke speaker gitu. Nah, itu secara gampangnya, secara mudahnya kita mempelajari ini. Tapi kalau untuk mendalami ya itu urusan profesor. Kalau kita ini aja sih, yang penting kerusakan ini jangan sampai salah eksekusi gitu.
jangan sampai salah eksekusi. Analisanya seperti ini. Cara pengecekan kerusakan WTR atau kerusakan PA itu harus lebih teliti. Karena kalau sampai salah eksekusi, akhirnya apa? 3 perangkat ini ntar ganti semua ini. Kalau teknisi otodidak yang coba-coba, mungkin ini dipanasin semua tanpa analisa. Tuh. Jadi secara gambar garis besarnya kerusakan sinyal seperti itu. Kalau sinyal lemah, misalkan sinyal lemah, jadi ada namanya PA ini IC penguat kan, jadi untuk biar jaringannya lebih banyak yang masuk. Sebelum ke PA ini sebenarnya masih ada anten. Antena. Jadi kalau misalkan yang bermasalah sinyal, begitu jauh dari tower itu sinyal hilang, begitu dekat dari tower sinyalnya ada. Nah, itu berarti kerusakan ada di sini, area antena sampai ke PA. Jangan WTR ya, kalau WTR itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan di bawah tower, dekat tower sinyalnya ada 1-2, berarti IC penguat dan antena yang bermasalah daerah sini. Kalau untuk fisiknya, nah dari sini, ini anten. Nah ini namanya kabel anten. Jadi kalau kabel anten ini lepas, sinyal ada nggak, Bang? Ada, tapi sedikit. Misalkan kalau misalkan ini dipasang itu ada full, tapi begitu ini lepas, ini nggak kepasang, sinyal ada 1 barnya. Yaitu kerusakan di antena. Kalau antena masih bisa lah kerjain sendiri, beli spare partnya aja. Kabel anten sama antena yang di sini ini PI, dia gabung sama PI. Nah, gabung dari sini nih. Nah, ini konektor antena nih. Mana nih? Kamera kurang jelas ini, mohon maaf, HP-nya jadul, Bang. Belum HP berkelas. Jadi kalau udah dapet HP berkelas ya insya Allah lebih jelas. Nah, ini anten nih. Ini anten sinyal. Ini anten sinyal masuk ke sini. Nah, dari sini sambung ke kabel, nyambung ke mesin. Jadi kalau yang punya abang yang sinyalnya lemah, bisa coba dicek dulu, dibongkar, dilihat dulu lah ini antenanya. Kalau antenanya normal ya terpasang dengan baik, biasanya di IC-nya. Misalkan handphonenya sinyal lemah, udah dibongkar, sinyal aman, di antena, kabel antena aman kabelnya, ya udah berarti kerusakan ada di IC. Tapi kalau sinyal di sini ada ini lepas, ya udah berarti itu tersangkanya, biasanya seperti itu, tersangkanya dari situ. Kelihatan sih kalau misalkan kerusakan sinyal lemah, rusak di antena atau di kabel anten tuh kelihatan. Makasih Kakak Mirna, terima kasih. Monggo dibantu tap-tapnya Bang, kalau bermanfaat ilmunya ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, rekaman saya tutup nggih. Ngapunten kalau ada salah. Ini untuk rekaman saya close dulu. Ini untuk di aplikasi lah, jangan untuk rekaman. Jadi komentar saya hidupkan lagi.